Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kredi Irawan dengan NIM 5170611046. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus pada mata kuliah manajemen mutu, yaitu studi kasus pada perusahaan Fatimah Handicraft dengan metode Six Sigma. Perusahaan ini sangat memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Namun masih saja terjadi kecacatan produk setiap kali produksi. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat banyak produk cacat selama proses produksi, sehingga mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan serta menambah biaya operasional. Jika hal tersebut tidak segera dilakukan, pengendalian kualitas yang benar dan produk cacat semakin bertambah, maka akan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan handicraft serta citra perusahaan akan menurun. Tingkat sigma produksi. Six Sigma merupakan suatu tool atau metode yang sistematis digunakan untuk perbaikan proses dan pengembangan produk baru yang berdasarkan pada metode statistik dan metode ilmiah untuk mengurangi jumlah cacat yang telah didefinisikan oleh konsumen. Konsep dasar dari Six Sigma adalah meningkatkan kualitas menuju tingkat kegagalan nol. Six Sigma bertujuan untuk mengurangi terjadinya cacat dalam suatu proses produksi dengan tujuan akhir adalah menciptakan kondisi zero defect. Defect sendiri didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat Six Sigma sering dihubungkan dengan kapabilitas proses yang dihitung dalam defect per million opportunities. Berapa tingkat pencapaian sigma berdasarkan DPMO dapat dilihat pada tabel berikut. Tingkat pencapaian sigma. Pada sigma pertama, tingkat pencapaian DPMO-nya 691,462 dengan hasil 31%, dengan keterangan sangat tidak kompetitif, dan sigma kedua 308,538 dengan hasil 69,2%, dan pada sigma ketiga 66,807 dengan hasil 93,32%, dan pada sigma keempat 6,210 dengan hasil 99,79% dengan rata-rata industri Amerika Serikat. Yang kelima yaitu 233 dengan hasil 99,977%, dan yang keenam 3,4 dengan hasil 99,9997% dengan keterangan industri kelas dunia. Yang selanjutnya yaitu pengukuran baseline kinerja. Pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana output akhir dari proses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Informasi yang diperoleh dapat dijadikan pedoman dasar untuk melakukan pengendalian dan peningkatan kualitas dari karakteristik output yang diukur. Hasil pengukuran pada tingkat output berupa data atribut yang akan ditentukan kinerjanya menggunakan satuan pengukuran DPMO dan kapabilitas sigma. Penentuan critical to quality atau CTQ berdasarkan jenis cacat yang terjadi. Penentuan CTQ dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik yang berpotensi menjadi cacat pada produk akhir. Pada penelitian ini diketahui jenis cacat yang terjadi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu potongan tidak sesuai, penghalusan tidak sesuai, dan jahitan tidak presisi. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Dan selanjutnya yaitu tabel. Dari hasil perhitungan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa proses pembuatan tas kulit memiliki kapabilitas proses berada pada tingkat industri di Indonesia. Tabel ini menunjukkan pola DPMO dari kecacatan produk tas dan pencapaian sigma yang belum konsisten, masih bervariasi naik turun sepanjang periode produksi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dikendalikan dan ditingkatkan terus-menerus, maka akan menunjukkan pola DPMO kecacatan produk yang terus-menerus menurun sepanjang waktu, dan pola kapabilitas sigma yang meningkat terus-menerus. DPMO-nya 12
587.500 dan kapabilitas 51,792.56909 sigma. Untuk menetapkan proyek sigma agar dapat mengendalikan dan meningkatkan kualitas produk, kertas menuju kegagalan nol atau zero defect oriented. Hasil dan pembahasan. Total produksi yaitu 7.200 dengan tingkat DPMO-nya 125.87.500 dengan sigma 51,792.57909 dengan CTQ 90 dengan deskripsi CTQ sendiri yaitu cacat produksi, pemotongan, penghalusan, dan jahit. Dari hasil penghitungan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa proses pembuatan tas memiliki kapabilitas proses yang sudah berada pada tingkat rata-rata industri Indonesia. Nilai sigma menunjukkan gambaran kinerja proses. Dari tabel di atas, nilai DPMO menggambarkan kemampuan proses sebesar 125.87.500 yang dikonversikan dengan nilai sigma yaitu sebesar 51,792579909 sigma. Selanjutnya yaitu diagram sebab akibat. Dari pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa jenis cacat yang paling dominan pada tas disebabkan karena potongan. Penyebabnya terjadi cacat karena potongan disebabkan adanya faktor manusia, material, alat produksi, dan metode kerja. Cacat potongan terjadi karena tidak seringnya pengecekan mata pisau penyebab dari kerusakan, yaitu berikut tabel sebab akibat. Dari material terdapat bahan baku kurang baik, dari lingkungan, cuaca, tempat, dan dari tahap produksi yaitu benang, penjahitan, jarum, proses lem kurang rekat, cat, warna kurang rata, pengguntingan kurang rata. Pada manusia sendiri yaitu kurang teliti, terbatas, kelelahan. Dan dari metode kerja sendiri yaitu kurang teliti, dan pada mesin sudah tua dan kurang perawatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.